Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan di Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Roma Prof. Saya Ketua DPD GMNI Kerteka Provinsi Lampung. Pertanyaan saya tidak terlalu banyak dan tidak sifat aduan, karena nabrak tidak harus teriak, nabrak tidak harus ngotot untuk mendapatkan jaket. Bagus. Jadi Bisa gini, beli Prof. sendiri. Semua yang diajukan, semua yang disampaikan Prof, dan semoga pertanyaan ini nggak receh-receh dan Nggak boleh, anak muda nggak boleh tanya yang recehan. Asli. Yang dalam. Rugi dong. ini tidak receh, tapi aku rasa bakal mempengaruhi semua visi misi aduan yang menjadi beban masyarakat ketika seorang Prof Mahfud yang memiliki pengalaman legislatif, yudikatif, eksekutif, ketika terpilih jadi cawapres, apakah punya sikap yang jelas, tidak dinakodai oleh ketua partai yang menjadi aspir yang mengusung Bu Megawati. Oh, aplaus dong. Karena gini, Prof, dari 2 periode belakang kita sama-sama tahu mahasiswa jangan digabungkan untuk politisasi, karena tidak mahasiswa mau didukung seperti itu. Kita punya kriteria mahasiswa, jadi aku rasa kita tidak buta dan tidak mau dibodohi dengan sistem-sistem doktrin yang memparadigma kami untuk mendukung yang sifatnya menye-menye, Prof. Karena kami mahasiswa akan ultimatum sejak hari ini. Sempat ku sampaikan di kafe sebelumnya, kami ultimatum ke TPM Pusat ketika seorang Ganjar Pranowo dengan Prof Mahfud menjadi capres-cawapres 2004-2009 masih harus diskusi di belakang meja. Aku rasa itu tidak clear sebagai capres-cawapres. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Berdiskusi wabarakatuh. kepada apa? Ketika Prof jadi presiden, ingin menentukan kebijakan menteri kabinet harus ngobrol dulu dengan Bu Ketum. Aku rasa tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Oh, di belakang meja. Oke. Tabrak, Prof. Saudara, kesepakatan saya dengan partai-partai tidak boleh ada yang saling menugaskan, tetapi kesepakatannya itu menegakkan hukum dan konstitusi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Partai politik tugasnya menegakkan hukum dan konstitusi, sehingga mengirim orang-orangnya ke DPR agar bisa menegakkan konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan, kemudian juga mengirimkan pejabat-pejabatnya ke pemerintah dalam rangka tugas bersama menegakkan konstitusi. Jadi apapun prosedurnya, kalau prinsipnya sudah sama untuk menegakkan konstitusi, tidak ada yang bisa mendikte Mahfud MD. Tidak ada. Oke, cukup. Terima kasih. Kerak, Sabar. Udah mulai nabrak belum? Selfie. Tabrak. Oke. Sabar. Oke, mungkin Bang yang di belakang Abang dari tadi, Bang. Silakan, Pak. Bang. Sebentar ya, perempuan sebelah Sebentar, kita. waktunya sudah hampir habis. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Saprudin dari masyarakat Kuli Bongkar Muat, generasi bangsa Indonesia asli, sampel masyarakat korbantis kebijakan oleh para pembuat kebijakan secara otoritis. Pertanyaannya, kemerdekaan kita nikmati yang kita gaungkan selama ini, namun penjajahan, penindasan, perbudakan di era kemerdekaan ini terjadi semakin masif, terutama terhadap kaum buruh. Pertama, masalah tentang sistem kerja kontrak yang selama ini bertentangan dengan Undang-Undang 13 2003 pasal 59 ayat 1 huruf A B C D ayat 2 3 6 7 itu tetap disahkan. Bertentangan dengan pasal 66 ayat 1 ayat 2 huruf A B C D ayat 3 dan 4 juga tetap dijalankan. Coba enggak pasal-pasal, kasusnya apa Pak? Adalah pasal-pasal yang enggak ngerti nih. Pasal 2, pasal 3, pasal 37 apa? Bapak punya kasus apa, Pak? Yang saya angkat hari ini adalah persoalan masalah polusi udara yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, di Jalan Kalianda sampai ke Pelabuhan Panjang, dari Ansutami, soal polusi batu bara, di mana itu mengandung limbah B3 yang selama ini berdampak di masyarakat yang secara luas. Artinya persoalan-persoalannya ini sangat jelas. Tidak hanya itu, kemudian juga persoalan PLN.
PLN ini masyarakat Bandar Lampung dimakan 3 triliun oleh PLN dalam per tahun pemekakan. Itu berkas sudah nyampe di Menko Polhukam beberapa bulan yang lalu. Artinya Kapan? Sudah diantar ke kantor saya belum? sudah Pak. Dan Tanggal ini yang berapa? baru ini Tanggal berapa? ini soal yang baru kemarin saya masukkan di kantor Permaput. Oh baru. Baru ya? Ini yang baru ini menyangkut 3 kasus. Jadi bukan 3 tahun, baru dimasukkan kemarin. Bukan yang tahun 2020 kemarin Oke. ada. Apalagi? Artinya, Ya, terima kasih. Oke. Begini Pak, artinya kami dari masyarakat buruh menghendaki artinya adanya suatu penegasan terhadap tenaga kerjaan. Ya. Karena para mahasiswa ini terus terang aja akan terjebak pada perjanjian kontrak yang fiktif. Betul. Ini persoalannya Pop. Karena jelas di Undang-Undang Nomor 13 2003 supaya dari mahasiswa buka Google nanti ayat 1 huruf ABCD ayat 2 dan 3 bunyinya sederhana. Perjanjian kerja dibuat atas dasar A kesepakatan kedua belah pihak, B kecakapan atau kemampuan dalam perbuatan hukum, C adanya pekerjaan yang diperjanjikan, D yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan tata tertib umum kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku. Ayat 2 perjanjian kerja para pihak bertentangan sebagaimana ayat 1 A dan B dapat dibatalkan. Ayat 3 perjanjian kerja para pihak dengan sebagaimana ayat 1 huruf dan batal demi hukum. Namun faktanya Dinas Tenaga Kerja selama ini hanya menjadi predator kan negara buruh. Tabrak bro. Saya. Jadi peringatan bagi adik mahasiswa nanti kalau perjanjian kontrak harus pelajari. Baca undang-undangnya. Harapan saya kalau Pak Prof terpilih menjadi presiden bisa menegakkan hari ke depan. Wakil Pak. Sebagai wakil rakyat, artinya kami sebagai berharap karena saya sudah melihat dari apa yang disampaikan Prof selama ini, baik dari waktu legislatif sampai pada Mahkamah Konstitusi sampai pada menjadi ketua Menko Polhukam juga menjadi Kompolnas. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Cukup Artinya Pak. kami berharap ke depan Prof bisa menjalankan ini semua sesuai dengan perintah undang-undang. Oke, cukup. Terima kasih. Tabrak Prof. Cukup. Terima Kita kasih. jawab dulu Profesor. Ya, ini Pak Agus Safrudin penuh semangat. Bapak petani ya? Buruh, baik. Itu mau ngajukan dokumen, berkas ya udah. Sudah masuk ke kantor saya. Mudah-mudahan nanti yang melanjutkan tugas saya melanjutkan ini juga. Amin. Jadi Pak, begini Pak, soal buruh ya, soal buruh. Insya Allah kita sudah punya putusan MK tentang larangan outsourcing untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya. Yang kedua tentang penindasan di dunia perburuhan. Itu tadi saya baru sampaikan di pesawaran. Saya katakan bicara buruh itu bukan hanya bicara buruh di kantor-kantor yang resmi, di perusahaan-perusahaan resmi. Di situ juga banyak masalah. Tetapi yang lebih itu banyak buruh-buruh kaum ibu-ibu di pedesaan. Bekerja mati-matian tapi gajinya tidak jelas. Banyak itu. Kerja di perkebunan, kerja di mana gajinya sehari hanya 20.000. Kadang-kala dibayar, kadang tidak. Terpaksa dia bekerja karena tidak ada kerjaan lain. Betul. Nah yang begini juga nanti akan diatur. Yang ini apalagi yang resmi-resmi seperti ini di perusahaan ini sudah menjadi program kami. Sudah tercatat di 21 program yang akan dilakukan. Baik. Tabrak bro. Sabar Mas. Ini suara dari kaum minoritas Prof. Apakah kita terima tabrakannya pada malam hari ini Prof? Oke. Ini terakhir ya. Terima kasih dari buruh. Selamat Bentar, malam. sebentar. Selamat malam semuanya. Selamat malam Prof. Saya alumni Hukum Universitas Sriwijaya. Saya mewakili kaum minoritas. Sorry to say untuk teman-teman. Bangsa ini adalah masyarakat yang majemuk. Diki Saragi. Saya hanya minta, apakah saat Bapak nanti terpilih menjadi Wapres, apakah Bapak mampu untuk mencabut SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Karena selama ini ada pihak-pihak tertentu, forum-forum dari lurah dan lain-lain, FKUB, adanya perlu tanda tangan dari beberapa pihak. Dan itu sangat menyusahkan kami, khususnya kaum minoritas, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu dan lain-lain, untuk mendirikan rumah ibadah.
apakah saat Bapak nanti, karena divisi misi Bapak saya belum melihat, sorry to say, tapi apakah Bapak mampu untuk meyakinkan kami, kaum generasi milenial, untuk memilih Bapak menjadi wakil presiden untuk memperjuangkan hak-hak kaum minoritas. Terima kasih. Baik, Prof. Tahan dulu, Mas. Duduk dulu, Mas. Saudara, Bang, untuk sabar, Bang. untuk mencabut SKB itu sebelum Orde Baru itu peraturan perundang-undangan. Sekarang tidak boleh ada yang namanya SKB, tapi SKB yang lama itu sekarang berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, SKB ini sudah lama dibicarakan dan dipersilakan diajukan ke Mahkamah Agung. Karena SKB di masa dulu itu sekarang padadannya adalah peraturan. Kalau peraturan itu cara membatalkannya melalui judicial review ke Mahkamah Agung. Silakan, jangan diminta apakah sanggup mencabut. Dia belum tentu ini peraturan nih. Kalau peraturan tuh tidak ada salah apa-apanya, misalnya karena pada waktu diperlukan. Kok mau membangun rumah ibadah harus didukung oleh sekian orang. Itu bagi Anda yang merasa mungkin di Jawa, di mana. Tapi sama juga tuh berlaku bagi orang Islam loh. Yang di Bali juga harus begitu syaratnya. Nggak ada ditolak oleh masyarakatnya. Di NTT juga sama, di Manado sama, harus dipenuhi syarat itu. Itu berlaku sama, cuma kebetulan Anda menjadi minoritas di suatu tempat. Orang Islam tuh minoritas di Bali, minoritas di NTT, minoritas itu sama perlakuannya dengan yang minoritas lain. Oke. Tapi ini sudah menjadi perhatian. Kami sekarang sedang Kasih luar biasa, Prof. membuat perpres ya tentang FKUB. Sekarang akan ditata dan akan masuk ke persoalan-persoalan seperti ini. Ya, dulu Mas Diki itu dulu ada kasus namanya Gereja Yasmin. Sejak tahun 2006 itu menjadi sengketa. Tidak selesai-selesai. Ribut antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi pada bulan Juni kemarin Gereja Yasmin itu saya bersama Wali Kota Bogor yang menghidupkan kembali agar operasional dan sekarang sudah jalan. Tabrak, Prof. Ayo. Selfie. Betul dulu. Sabar. Sebentar, Mas. Dari Prof. tadi penanyanya dari laki-laki, saya Iya. mau dari perempuan. Ya, dari Silakan, Mbak. perempuan. Sorry. Dari perempuan, mohon Sebentar maaf. ya. Sebentar ya, Mas ya. Saudara, kalau mau minta bicara jangan minta ke saya. Ini ada 3 moderator yang menentukan. Oke Ya, ya. Silakan, silakan. saya hanya Silakan, Bu. menentukan jatahnya kurang 1 orang. Prof, sebelumnya perkenalkan, maaf saya tremor ya teman-teman. Saya Arifah Hasanah, saya mahasiswi. Arifah Hasanah, dipanggil Afah. Ya. Tahan, tolong tahan. Prof, saya ngefans banget sama Prof Mahfud. Lanjut. Tapi sejujurnya Prof, saya mau jujur, saya itu pendukung paslon nomor 1. Jadi pertanyaan ini sangat menentukan, jawaban Bapak sangat menentukan pilihan saya untuk di 14 Februari nanti. Pertanyaannya, Pak, saya mau nanya tentang aksi Kamisan, Pak. Aksi Kamisan. Teman-teman di sini pasti udah pada tahu aksi Kamisan. Sebelumnya saya mau ngasih tahu kalau aksi Kamisan itu tidak hanya berlangsung 5 tahun sekali, tapi itu setiap hari Kamis ya Pak. Kemarin baru ulang tahun yang ke-17. Saya mau tanya Pak, simpel saja pertanyaan saya. Apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak sudah menjadi wakil presiden untuk terhadap aksi Kamisan? Apa yang akan Bapak lakukan terhadap keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan yang terhadap aksi Kamisan tersebut? Pokoknya kalau Baik, cukup. Keluarga korban, oke. Kasih aplaus Jadi dulu. saudara, duduk dulu. Sabar. Duduk dulu. Aksi Kamisan itu adalah aksi yang selama bertahun-tahun ini dilakukan tiap hari Kamis oleh keluarga korban peristiwa Mei yang anaknya terbunuh di dalam demo. Mei 98 ya, saya bilang tahun berapa tadi? Ya, ada yang diculik, ada yang dibunuh, ada 3 peristiwa di tahun 98 itu. Lalu keluarganya menuntut ke pemerintah. Sampai sekarang aksi terus berjalan.
Dan kasus itu menurut Komnas HAM, Anda harus tahu, yang menentukan satu kasus itu adalah pelanggaran HAM berat atau bukan, itu bukan pemerintah, itu Komnas HAM. Komnas HAM itu adalah satu lembaga di luar presiden. Nah, dia menentukan ini pelanggaran HAM. Ada 12 sisanya sekarang ini. Tetapi bukti-buktinya tidak cukup, sehingga ketika diajukan ke pengadilan, oleh pengadilan ditolak terus. Kita sudah punya 34 orang yang diajukan ke pengadilan dalam pelanggaran HAM, oleh Mahkamah Agung dibebaskan semuanya karena pembuktiannya sangat sulit. Dan memang menegakkan hukum itu harus dengan bukti, tidak boleh dengan asumsi diikuti bukti. Karena kalau hanya asumsi, kita yakin bahwa yang membunuh itu si A, tapi bukti tidak ada. Membunuhnya dengan apa, menyuruh siapa, senjatanya apa, otopsinya bagaimana. Kalau bukti itu tidak ada, tidak boleh kita menghukum orang. Prinsipnya di dalam hukum pidana itu lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Prof. Nah, itu harus ditegakkan. Nah, dalam kasus HAM itu yang saudara katakan tadi, sekarang pemerintah ya, itu pertama untuk para korban kita sudah melakukan penyelesaian, yaitu pemulihan hak-hak korban, bukan pelakunya ya, hak-hak korban. Dan itu yang saya kemudian sampaikan ke dunia internasional, sehingga sesudah puluhan tahun Komisi HAM PBB di Jenewa itu tidak pernah memuji Indonesia, baru sekarang PBB memuji Indonesia di dalam penyelesaian kasus HAM berat khusus untuk korban. Aplaus dong. Aplaus dulu dong. Lalu yang kedua, untuk yang kasus hukumnya yang bukan korban, pelakunya itu akan diteruskan dan kita sudah menyatakan akan membicarakan dengan DPR secepatnya bahwa kasus-kasus yang kata Komnas HAM ini pelanggaran HAM berat ini tidak bisa secara teknis berdasar hukum acara biasa dilaksanakan. Oleh sebab itu DPR sekarang mau apa, nanti pemerintah akan melakukannya. Gitu? Oke. Terima kasih. Afah. Udah mulai mau berubah pilihan belum? Ya, begini. Afah ini katanya dia milih paslon 1 dan akan bisa berubah tergantung jawaban saya. Gini, tidak harus memilih saya. Ya. Tabrak, Prof. Pilih kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta pilih yang menurut saudara benar dan bisa melaksanakan tugasnya. Luar biasa. Saya itu tidak pernah, kamu pilih saya ya. Enggak. Pilih yang benar. Agar negara ini menjadi lebih baik. Tapi kalau saya dianggap benar di dalam program ini, ya terima kasih, pilihlah saya. Iya. Tabrak. Selamat ulang tahun Afah Hasanah yang hari ini berulang tahun. Ayo. Rupanya ulang tahun. Rupanya ulang tahun. Sini. Gemeteran ya. Jadi Oke, tukang cukup, foto terima ini kasih. saya. Terima kasih, Mbak. Cukup ya. Saudara, cukup ya, ini terima jaket kasih. bomber ini mau saya buka. Saya tidak tahu mana yang terbaik. Tetapi saya serahkan 3 moderator nih ya. Siap, oke. Kamu menentukan jaket ini mau diberikan kepada siapa? Ya, dari penanya tadi. Siapa Bang Bemol? Saya sendirilah. Ya, saya buka. Moderator nggak usah. Siap. Ayo, silakan Oh. Bang Yafril. Mama sini aja lah. Yang sangat menggebu-gebu. Oke. Saya tabrak Bapak sekap. Tabrak. Iya. Ya, ini Prof. Pak. Ya, Prof. Oke, Kompak sudah. ya, kompak ya. Kompak. Deal. Silakan Mas Yafril, diabadikan teman-temannya. Alhamdulillah. Mantap. Sukam. Oke, cukup. Oke. Tatset Ganjar Mahfud nomor 3. Baik, siap.